Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku studi Islam moderat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama-sama dalam kajian bedah buku studi Islam moderat. Semoga kebersamaan kita selama 1 jam ke depan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kajian kita pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir untuk sama-sama mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah tentang muhkamat dan mutasyabihat. Konsep dalam memahami ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa di dalam Al-Quran ada 2 jenis ayat. Ini telah ditegaskan oleh Al-Quran itu sendiri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Dia Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat dan dia merupakan induk daripada Al-Quran, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dengan demikian berdasarkan ayat ini bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran seluruhnya itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut ayat-ayat muhkamat. Dan yang kedua disebut ayat-ayat mutasyabihat. Apa pengertian dari ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang dari segi bahasa, yakni bahasa Arab, itu memiliki hanya 1 makna saja. Jadi saya ulangi lagi, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang dari segi bahasa dia hanya memiliki 1 makna saja. Itu yang disebut dengan muhkamat. Sehingga makna yang dimaksud dari ayat tersebut itu sudah jelas. Di antara contoh ayat muhkamat adalah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Ayat ini hanya memiliki 1 makna, yaitu tanzihullah
an musyabahatil makhluqin. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai', artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah juga tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Hanya memiliki satu makna ini saja, yaitu makna tanzih atau tauhid. Demikian juga dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga contoh dari ayat muhkamat. Karena ayat ini juga menegaskan satu makna, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah kebalikan daripada ayat-ayat muhkamat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat Al-Quran yang dari segi bahasa Arab, dia memiliki lebih dari satu makna. Bisa memiliki 2 makna, 3 makna, 4 makna, 5 makna, 10 makna, 20 makna, dan seterusnya. Jadi, dia memiliki makna yang ganda. Karena maknanya dalam bahasa Arab itu ganda, maka menjadi belum jelas makna yang mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum jelas sehingga perlu untuk diperjelas tentang makna ayat mutasyabihat ini. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat mutasyabihat adalah seperti Al-Quran surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata istawa dalam bahasa Arab itu memiliki 15 makna. Maknanya bukan hanya satu, bukan hanya 2, bahkan maknanya sampai 15 makna. Sehingga makna yang dimaksud oleh Allah dari firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini menjadi belum jelas apa yang dimaksud istawa dalam ayat ini. Makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga, atau makna yang ke-15 yang dikehendaki oleh Allah dengan istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hadirin peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna istawa adalah duduk. Istawa al-maliku 'alal kursi, artinya raja itu telah duduk di atas kursi. Istawa juga bisa memiliki makna bersemayam. Istawa juga atau istaqarra. Istawa juga bisa memiliki makna tammat, yaitu sempurna. Seperti apabila orang Arab mengatakan istawa at-ta'amu atau istawat al-fakihatu. Itu matang ya. Nah, ini yang berarti matang. Karena ada istawa juga berarti matang atau masak. Seperti istawa at-ta'amu. Nah, makanan itu telah matang. Istawat al-fakihatu, buah itu telah matang, telah masak. Kalau yang berarti sempurna, seperti perkataan orang Arab, istawa al-qamaru, tamma al-qamaru sora badron. Bulan itu telah menjadi sempurna, artinya telah bulat menjadi purnama. Itu orang Arab mengucapkannya istawa al-qamaru. Istawa juga bisa berarti lurus. Seperti kalau imam berkata kepada makmum, istau sufufakum, artinya i'tadilu, luruskan barisannya. Bukan artinya duduklah kalian, tetapi artinya adalah lurus. Istawa bisa berarti hafidha, menjaga. Istawa bisa berarti abqa, menetapkan.
Istawa bisa berarti istaula, qahara yang berarti menguasai, dan lain-lain dari makna-makna istawa yang lainnya. Istawa bisa berarti berlabuh. Istawat fastawat alal judi. Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di bukit Al-Judi. Jadi dan seterusnya dari makna-makna istawa yang jumlahnya sampai 15. Maka ketika kita menemukan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menjadi pertanyaan apa makna istawa di sini? Apakah memiliki makna jalasa, istaqarra, abqa, hafidha, qahara, istaula, atau makna yang lain? Ini yang disebut dengan mutasyabihat. Makna dari sisi bahasa dia memiliki lebih dari satu makna sehingga belum jelas makna yang dikehendaki dari ayat tersebut, yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat tersebut. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang cara atau metode untuk memahami dua jenis ayat tersebut? Yang pertama, untuk memahami ayat muhkamat, maka dipahami dengan makna yang ada, yang hanya satu. Jadi karena maknanya dalam bahasa Arab itu hanya satu itu, maka dipahami dengan makna tersebut. Tidak boleh dipahami dengan makna selain makna tersebut. Karena memang dalam bahasa Arab maknanya hanya satu. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dalam memahaminya kita harus memahaminya dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lainnya. Al-Quran yang diturunkan, lafaz yang diturunkan itu berbahasa Arab, maka kita juga harus memahaminya dari perspektif bahasa Arab. Sehingga seorang mufassir itu disyaratkan harus memahami bahasa Arab secara mendalam untuk kemudian bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat muhkamat dia memiliki hanya satu makna saja. Dalam bahasa Arab dia hanya memiliki satu makna saja. Maka untuk memahami ayat muhkamat dipahami dengan satu makna yang ada. Seperti tadi firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Maknanya hanya satu, yaitu bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya udah, dipahami dengan makna itu, bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Jangan dipahami dengan makna yang lain. Apabila dimaknai dengan pemahaman atau makna yang lain, berarti dia telah menyimpang dari kebenaran. Jadi ayat muhkamat dipahami dengan makna yang ada dari kata itu yang hanya satu. Maknanya sudah jelas, maknanya hanya satu, maka dipahami dengan makna yang hanya satu itu. Itu cara memahami ayat muhkamat. Sekarang bagaimana cara memahami ayat mutasyabihat? Memahami ayat-ayat mutasyabihat adalah dengan cara takwil. Ini adalah berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dalam memahami ayat-ayat khususnya ayat-ayat sifat mutasyabihat yang makna zahirnya mengindikasikan seolah-olah Allah serupa dengan makhluk, seolah-olah Allah itu berupa jisim, seolah-olah Allah itu bertempat pada suatu tempat, maka untuk memahaminya harus dengan takwil. Tidak ada jalan lain selain dengan takwil. Apa maknanya takwil?
Takwil artinya sharfun nasi al-zahirihi. Memalingkan makna nas Al-Quran ataupun hadis dari makna zahirnya. Jadi ketika kita bicara mutasyabihat, itu kita akan berbicara tentang makna-makna sebuah kata dalam bahasa Arab. Yang makna-makna itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama makna zahir dan yang kedua adalah makna batin. Makna zahir dan makna batin. Apa itu makna zahir? Makna zahir adalah makna yang pertama kali muncul di benak kita, di pikiran kita ketika kata itu disebut. Dengan kata lain, makna zahir adalah makna pertama. Makna pertama. Nah, ketika kata itu disebut, maka yang dipahami adalah makna tersebut. Itu namanya makna zahir. Misalnya ketika saya mengatakan wajhun, apa yang kita paham pertama dari kata wajhun? Muka ini. Muka ini. Maka ini namanya wajhun. Dengan makna muka yang merupakan anggota badan, itu adalah makna zahir dari wajhun. Ketika saya menyebut yadun, maka apa yang kita paham pertama? Yaitu tangan yang berupa anggota badan. Ketika saya menyebut ainun, maka apa yang makna mana yang pertama kali muncul di benak kita, yaitu mata yang merupakan anggota badan. Ketika disebut istawa, apa makna pertama yang muncul di situ, yaitu duduk dan bersemayam. Maka ini namanya makna zahir. Makna kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu disebut makna batin. Bisa difahami? Agar kita bisa memahami bagaimana takwil itu. Nah, takwil artinya sarfun nafsi al-zahirihi. Memalingkan makna nas dari makna zahirnya. Artinya tidak menggunakan makna zahir dari ayat tersebut, karena makna zahirnya itu bertentangan dengan ayat muhkamat. Sebab pemahaman ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh bertentangan dengan pemahaman ayat muhkamat. Agar tidak ada tanakudat, tidak ada pertentangan, kontradiksi, pemahaman ayat yang satu dengan ayat yang lain. Pertama. Nah, yang kedua, karena ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab. Sebagaimana tadi diterangkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Disebut di sini bahwa ayat muhkamat adalah ummul kitab. Dia adalah induk daripada Al-Quran. Induk artinya dia menjadi rujukan bagi ayat-ayat yang lain dalam memahaminya. Ketika kita memahami ayat-ayat mutasyabihat, maka kita harus merujuk kepada pemahaman ayat muhkamat. Tidak boleh pemahaman terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu bertentangan dengan pemahaman ayat muhkamat. Tentang masalah sifat Allah telah ditegaskan dalam ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Berdasarkan ayat ini, sebagaimana telah kita ulas dalam pertemuan sebelumnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda dan tidak bersifatan dengan sifat benda. Bukan benda yang bisa disentuh dengan tangan kayak manusia, kayak binatang, kayak tembok, kayak batu dan lainnya, dan juga bukan benda latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan kayak udara, kayak angin, kayak kegelapan dan cahaya.
Tidak seperti itu juga sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berupa benda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat benda. Tidak boleh disifati dengan memiliki bentuk, memiliki ukuran. Tidak boleh disifati dia berada pada suatu tempat tertentu, berada di arah tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mawjudun bila makan, bila jihad. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim yang beranggotakan badan seperti halnya manusia yang memiliki kepala, mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari memiliki anggota-anggota badan. Itu dipahami dari ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Maka jika ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat dari sisi makna memiliki lebih dari satu makna, maka maknanya harus diselaraskan. Maknanya harus disesuaikan dengan ayat-ayat muhkamat, dengan laisa kamitslihi syai'. Apabila makna zahirnya bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', maka harus cari makna lain dari kata itu. Berarti tidak memakai makna zahir, tetapi memakai makna batin. Tidak memakai makna yang pertama, tetapi menggunakan makna yang bisa yang kedua, yang ketiga, keempat, atau yang ke-15 yang sesuai dengan ayat muhkamat. Contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna zahir dari ayat ini, Allah dikatakan Allah itu bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy. Makna ini sesuai apa tidak dengan laisa kamitslihi syai'? Tentu saja tidak. Bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Karena jika dikatakan Allah itu duduk, maka dia akan serupa dengan manusia, serupa dengan kita. Saya sekarang duduk. Mungkin sebagian besar yang hadir di sini juga duduk. Akan serupa juga dengan sapi, akan serupa juga dengan kambing, akan serupa juga dengan jin, akan serupa juga dengan babi, anjing, yang semuanya juga memiliki sifat duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, maka makna duduk maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat duduk tidak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak boleh kata istawa dalam ayat itu diartikan jalasa atau istaqarra, karena keduanya adalah sifat makhluk yang tidak boleh disifatkan kepada Allah. Karena Allah itu khaliq, bukan makhluk. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kemudian para ulama memilih dari sekian banyak makna dari ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan makna istawa dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah qahara, yaitu menguasai, atau istaula, menguasai arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya Allah itu menguasai arsy. Menguasai arsy artinya menguasai seluruh alam semesta. Kenapa? Karena al-arsyu akbaru al-makhluqat hajman. Jadi karena arsy adalah makhluk yang paling besar ukurannya, yang paling besar bentuknya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan menguasai arsy, maka berarti menguasai seluruh alam semesta. Sebagian ulama yang lain memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan abqa wa hafidha, menjaga dan menetapkan arsy, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang menjaga dan menetapkan arus pada tempatnya, sehingga arus itu tidak jatuh ke bawah, sehingga menimpa langit dan menimpa bumi, sehingga hancur berkeping-keping. Karena Allah menjaganya, maka arus tetap pada tempatnya, meskipun dia adalah akbarul makhlukat, makhluk yang paling besar ukurannya. Ini namanya takwil. Pentakwilannya bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tetapi yang penting bahwa makna yang dipilih itu tidak bertentangan dengan makna ayat muhkamat. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat, yang makna zahirnya mengindikasikan seolah-olah dikatakan bahwa Allah itu bertempat atau bahwa Allah itu memiliki anggota badan, maka ada dua metode takwil yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama namanya takwil ijmali. Takwil ijmali, takwil secara global. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takwil tafsili, takwil secara terperinci, itu dari sisi maknanya. Takwil ijmali maupun takwil tafsili ini digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan para ulama salaf mereka menggunakan metode takwil ijmali. Sedangkan kebanyakan para ulama khalaf mereka menggunakan metode tafsili. Apa metode takwil ijmali? Metode takwil ijmali biasa juga disebut dengan tafwid. Tafwid artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat kepada Allah. Dia tidak mengetahui maknanya dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takwil ijmali biasa didefinisikan oleh para ulama, yaitu memalingkan makna ayat mutasyabihat dari makna zahirnya tanpa menentukan maknanya, tanpa menentukan maknanya. Jadi tanpa menyebutkan makna tertentu dari ayat tersebut. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dikatakan istawa bila kaifin. Istawa yang bukan merupakan sifat makhluk. Apa itu? Tidak disebutkan. Itu namanya takwil ijmali. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan terhadap ayat mutasyabihat, beliau mengatakan amantu bima jaa 'anillahi ala muradillah wa amantu bima jaa an rasulillah ala muradillah. Aku beriman dengan apa yang telah datang dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ini adalah namanya tafwidun atau takwil ijmali. Kemudian yang kedua, namanya takwil tafsili. Kebalikan dari takwil ijmali. Apa takwil tafsili, takwil secara rinci, yaitu mengalihkan makna zahir dari ayat mutasyabihat dan menentukan makna tertentu dari ayat tersebut. Pertama, disebut takwil karena tidak menggunakan makna zahir. Disebut tafsili karena dia menentukan makna tertentu dari ayat tersebut. Misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau ijmali tadi mengatakan istawa bila kaif.
Istawa maknanya istawa yang bukan sifat makhluk. Kalau istawa bukan sifat makhluk berarti bukan duduk. Berarti bukan bersemayam. Berarti kalau tidak pakai makna zahir namanya apa? Namanya takwil. Tapi karena dia tidak menentukan makna khusus, makna tertentu, maka disebut ijmali. Kalau takwil tafsili itu dengan menentukan makna tertentu. Misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay qahara. Istawa ay qahara. Istawa ay istaula. Istawa ay hafidha. Istawa ay abqa. Langsung diberi makna. Oh, istawa di sini artinya adalah qahara, menguasai. Oh, istawa di sini maknanya adalah hafidha, menjaga. Oh, makna istawa di sini adalah abqa, menetapkan. Nah, langsung diberi makna. Itu namanya ta'wil tafsili. Mayoritas para ulama salaf yang mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, mereka menggunakan ta'wil ijmali. Sebaliknya, kebanyakan para ulama khalaf yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriah, mereka menggunakan ta'wil tafsili. Apakah nggak ada para ulama salaf yang menggunakan ta'wil tafsili? Jawabannya ada. Apakah nggak ada para ulama khalaf yang mentakwilkan dengan takwil ijmali? Jawabannya juga ada. Kita katakan tadi apa? Kebanyakan para ulama salaf mentakwil ayat mutasyabihat dengan takwil ijmali. Tetapi ada di antara mereka yang mentakwilkannya dengan takwil tafsili. Kebanyakan para ulama khalaf mereka mentakwilkan ayat Al-Quran yang mutasyabihat dengan takwil tafsili. Tetapi ada di antara mereka yang mentakwilkannya dengan takwil ijmali. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami karena ada kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah Al-Harrani yang mereka mengklaim bahwasanya para ulama salaf nggak ada yang mentakwil. Yang dia maksud takwil ijma tafsili. Menurut mereka nggak ada para ulama salaf yang mentakwilkan ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili. Mereka ingin mengalihkan pemahaman kita atau bahwasanya para ulama yang salaf yang bisa dibuat sebagai acuan, mereka tidak mentakwilkannya sebagaimana kita mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Kita jawab, kata siapa? Para ulama salaf tidak mentakwilkan ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili. Banyak di antara para ulama salaf yang mentakwilkan ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari minas salaf, seorang ahlul hadis yang sangat terkenal. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab tafsir, beliau menyebutkan pentakwilan terhadap ayat atau Al-Quran yang mutasyabihat. Dalam surat Al-Qasas ayat 88 disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Beliau mengatakan ay illa mulkahu. Illa wajhahu ay illa mulkahu. Kecuali kekuasaan Allah. Segala sesuatu itu akan hancur. Semua kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, baik yang muslim atau yang kafir, semuanya akan hancur. Yang
yang akan tetap abadi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Siapa yang mengatakan illa mulkahu, mentakwilkan wajhah dengan mulkahu, Al-Imam Al-Bukhari minas salaf, termasuk ulama salaf. Kemudian Al-Imam Mujahid minat tabi'in, berarti minas salaf. Ketika mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Beliau mengatakan ai qiblatullah. Wajhullah ai qiblatullah. Dimanapun kalian menghadap dalam sholat sunnah, dalam perjalanan dengan mengendarai kendaraan, maka di sanalah arah kiblat. Di sanalah kiblat Allah. Ayat ini berbicara tentang sholat sunnah di perjalanan di atas hewan binatang tunggangan. Ketika seseorang naik unta atau naik kuda dalam perjalanan jauh, kemudian dia ingin melaksanakan sholat sunnah, maka ketika dia takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat, selanjutnya kemana saja arah kuda atau unta itu mengarah, maka di sanalah kiblat Allah. Wajhullah artinya adalah kiblat Allah. Siapa yang mentakwilkannya? Takwil apa ini? Takwil tafsili. Siapa yang mentakwilkannya? Yaitu Al-Mujahid, murid dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal minas salaf, murid dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu minas salaf. Ketika beliau mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, beliau mengatakan ja'at qudratuhu, yang datang adalah kudrahnya Allah, yakni asar atau tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takwil tafsili. Dengan demikian ada di antara para ulama salaf yang mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat dengan takwil tafsili. Meskipun kebanyakan para salaf mereka mentakwilkan dengan takwil ijmali, tetapi ada di antara mereka yang mentakwilkannya dengan takwil tafsili. Sebaliknya, kebanyakan para ulama khalaf mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili, tetapi ada di antara mereka yang mentakwilkannya secara ijmali. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang penting untuk kita perhatikan dan kita garis bawahi bahwa seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwil. Seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat yang makna zahirnya mengindikasikan Allah itu serupa dengan makhluknya atau berupa jisim yang bertempat atau berada pada arah. Semuanya. Sebagian secara ijmali atau tafwid, sebagian dengan tafsili atau secara rinci dengan menentukan maknanya. Ini berbeda dengan Wahabi. Orang-orang Wahabi mereka bilang anti takwil. Mereka anti takwil. Mereka bilang kami menganut tafwid. Metode tafwid. Tafwid padahal tafwid adalah takwil. Tafwid adalah takwil, tetapi mereka bilang kami anti takwil. At-ta'wilu ta'til, mentakwil ayat-ayat sifat mutasyabihat itu berarti menafikan sifat Allah, kata mereka orang-orang Wahabi. Dan mereka mengklaim bahwa mereka itu menganut metode tafwid, menyerahkan maknanya
kepada Allah Subhanahu wa taala yang padahal itu juga takwil namanya, yaitu takwil ijmali. Pertanyaannya, apakah benar orang-orang Wahabi itu melakukan tafwid? Apakah benar? Jawabannya tidak. Mereka berbohong. Mereka sama sekali tidak mentakwil. Nah, karena dalam prakteknya ternyata orang-orang Wahabi memberikan makna dari ayat-ayat mutasyabihat yang makna zahirnya mengindikasikan Allah serupa dengan makhluknya. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka mengatakan Allah itu duduk, Allah itu bersemayam di atas arsy. Padahal duduk dan bersemayam adalah sifat manusia, sifat makhluk yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberi makna duduk itu bukan tafwid namanya. Tafwid itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, amantu bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Udah saya mengimani ayat ini, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu namanya tafwid tanpa menentukan makna khusus. Sedangkan orang Wahabi, mereka ternyata memberi makna. Ketika mereka memberi makna, itu bukan tafwid. Itu namanya mengambil makna ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya. Dan inilah penyebab dari kesesatan Wahabi. Salah satu kesesatan Wahabi itu adalah karena mereka tidak mau mentakwil. Jadi banyak akar masalah yang menyebabkan orang Wahabi itu menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang terpenting yang menyebabkan orang Wahabi kemudian sesat dan menyesatkan, menyimpang dari mayoritas umat Islam adalah karena mereka menolak takwil. Mereka bilang tafwid, tapi ternyata enggak. Itu yang menyebabkan mereka itu menyimpang. Ketika mereka ketemu ayat tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka bilang Allah bersemayam di atas arsy. Ketika ketemu ayat amintum man fis sama, mereka bilang Allah ada di atas langit. Ketika ketemu ayat yadullahi fawqa aydihim, mereka bilang Allah punya tangan. Ketika mereka ketemu ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka bilang Allah memiliki muka. Ketika ketemu ayat tajri bi a'yunina, mereka bilang Allah punya mata, dan seterusnya. Nah, ini namanya apa? Bukan takwil namanya, karena mereka menentukan maknanya, dan maknanya itu adalah makna zahirnya. Maka mereka sama sekali tidak mentakwil, tetapi berpegang teguh kepada makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat. Apa akibat dari menolak takwil? Apa akibat dari tidak mau mentakwilkan ayat sifat mutasyabihat, sebaliknya berpegang teguh kepada makna zahir ayat mutasyabihat? Akibatnya mereka jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada tasybih dan tajsim yang merupakan akidah kufriyah. Karena itulah maka Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, seorang muhaddis, mufassir, seorang sufi, waliyun min awliyaillah, sultanul awliya pada masanya, pendiri tariqah Rifaiyah. Beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnati fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian dari berpegang teguh terhadap makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat. Karena berpegang teguh kepada makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat, itu adalah pangkal kekufuran. Penyebab dari seseorang kufur adalah memahami ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya.
Seperti yang terjadi pada orang-orang Wahabi. Ketika ketemu Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, mereka bilang Allah bersemayam di atas arsy. Gara-gara berpegang teguh kepada makna zahir ayat mutasyabihat, mereka jatuh pada paham tasbih dan tajsim, yang itu adalah paham kufur. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwa ta'wilu ta'til. Ta'wil itu adalah ta'til. Ta'wil artinya menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata orang-orang Wahabi tidak konsisten dengan itu. Ternyata mereka masih mau mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Buktinya apa? Coba kita tes mereka. Jika kamu tidak mau mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan kalian bersikukuh bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu dipahami secara zahirnya bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Lalu apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Kita tanyakan kepada orang Wahabi, apa makna firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Jika orang Wahabi tidak mau mentakwil, maka ayat ini makna zahirnya mengatakan bahwa Allah itu bersama manusia di bumi. Allah berada di bumi bersama setiap manusia. Coba apa yang dikatakan oleh orang Wahabi? Jika mereka konsisten untuk tidak mentakwil, maka mereka akan mengatakan bahwa Allah itu berada di bumi. Jika seperti itu, maka ini akan bertentangan dengan pemahaman mereka sebelumnya bahwa Allah ada di atas arsy. Jadi di atas arsy atau di bawah bumi atau di bumi. Tanaqud, ada kontradiksi antara satu akidah dengan akidah yang lainnya. Tetapi orang Wahabi dipastikan mereka akan mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mereka mengatakan ai ilmuhu. Dan ini namanya apa? Takwil. Mereka mentakwil ayat ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum artinya Allah itu mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Dan di sini mereka telah mentakwil ayat mutasyabihat. Tadi bilang tidak mentakwil, sekarang mereka mentakwil. Ketika kita tanya mereka, kenapa kalian mentakwil ayat ini dan tidak mau mentakwil ayat itu? Kenapa kalian mentakwil ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tetapi kalian tidak mau mentakwil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Mereka mengatakan karena ini sudah tanaqudz, ini sebenarnya sudah batal klaim mereka. Tetapi ketika kita tanya seperti itu, mereka mengatakan karena yang ini menunjukkan Allah berada di arah atas. Dan atas itu menunjukkan mulia. Sementara wa huwa ma'akum aina ma kuntum menunjukkan seolah-olah dikatakan Allah berada di bumi. Dan itu tidak menunjukkan kemuliaan, kata mereka. Jadi hanya mereka takwil atau tidak takwil mengikuti selera mereka. Nah, jika mereka berkata seperti itu, maka kita tanya mereka, mana yang lebih mulia, para nabi atau para malaikat? Mereka akan menjawab, para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Kenapa? Karena ayatnya sudah jelas, wa qulna faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Berarti para nabi adalah makhluk yang termulia, lebih mulia dari para malaikat. Sekarang kita tanya, di mana tempatnya para nabi? Di bumi. Di mana tempatnya para malaikat? Di langit. Kenapa yang di bumi lebih mulia dari yang di langit? Padahal yang di langit lebih tinggi tempatnya daripada para nabi yang ada di bumi. Nah, di sini mereka akan terdiam.
Karena ini menunjukkan bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh tempat. Bukan karena dia berada di atas menjadi mulia, enggak. Tetapi kemuliaan kalau makhluk maka itu tergantung kepada pemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang jelas tidak ditentukan oleh tempat ataupun arahnya. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Itu hanya beberapa contoh dari bagaimana para ulama memahami ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Saya tunggu sebentar. Jika ada, jika tidak ada nanti akan kita tutup. Nah, hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah ini sudah difahami karena memang kajian ini insyaallah para peserta mungkin sudah sering mendengarnya, tetapi hari ini semoga lebih paham lagi dan lebih jelas apa yang kita sampaikan tentang metode memahami ayat muhkamat dan mutasyabihat. Mari kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.